apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka Allah waja'ala qalbuhu wa'iyan lima salakafi. Allah menghadirkan, menghujamkan ke dalam hatinya keyakinan yang teguh, empuh, tancap, tetap dalam menyampaikan, dalam mengkomunikasikan, dalam membela dan menegakkan kebenaran. Ya, ini ciri hamba Allah yang berada dalam peta kehidupan yang benar. Sekali lagi, satu, dibukakan gembok hatinya. Kenapa hatinya digembok? Karena kalau setiap kita mengabaikan perintah Allah, kita sering menganggap enteng ajakan Allah dan Rasulnya, kita sering meninggalkan perintah Allah dan yang lainnya, baik individual maupun sosial, tidak empati, tidak peduli. Lama-lama hati kita ini menjamur kristal, hati kita ini menjadi beku. Nah, maka Al-Quran kalau sudah sampai ke wilayah ini menyebutkan di awal-awal Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-67, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apa kesimpulannya? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Nah, kalau Allah menghendaki orang itu menjadi baik, Allah buka gembok hatinya. Ya, sehingga seringkali kita sampaikan seseorang itu belum dikatakan baik atau buruk kalau belum bertemu dengan pintu kematian. Sebab ada bajingan tangi, ternyata akhir hidupnya bagus juga. Barangkali Anton Medan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'anhu, menjadi salah satu prototipenya untuk kita ini. Sebelumnya ya Umar bin Khattab juga memiliki latar belakang yang kelam dalam organisasi ketauhidan. Nah ini kalau Allah sudah membukakan pintu hatinya, membukakan gembok hatinya, tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Setelah itu wajah fihi yakin as-sidqa. Allah memejamkan keyakinan yang teguh, pangku, panjang, tetap, tegalider, istiqomah dalam membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran, mempublish kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Jadi kalau masih loba kasihan, akan benar. Kayaknya kita di wilayah loba kasihan kita ini. Ya. Ini kalau rujukan Al-Qur'annya kemarin saya sampaikan di Quran surah Al-An'am ayat 125. Ayat Qurannya di Al-An'am ayat 125. Ya. Rujukannya di Al-Quran ayat 125 surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dalam hadis bahasanya tidak aroda di ilmadi, yuridu di ilmu. Kalau aroda udah dilaksanakan, udah dibukakan, udah jadi orang lain. Kalau yuridu itu hal wal istiqbal, kata kerja aktif progresif. Artinya mulai hari ini terus ke depannya sampai hari kiamat akan seperti ini. Berbagai generasi Allah bukakan hatinya. Paman yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ayah dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah. Yasrok sallallahu, Allah lapangkan dadanya bil Islam, untuk menerima ajaran Islam.
Jadi tegur rajinah ngaji gampang kali ini. Sholat gampang, mengeluarkan infak sedekah gampang dalam menunggu si Allah dikendali. Itu jadi kalau kita lapang dada menerima ajaran Islam, nah ini cirining, kita waktu mending cirining. Ini indikator bahwa kita berada dalam peta kehidupan yang benar. Kita punya indikator, kita punya indikasi menjadi orang yang baik. Cirinya apa? Terewel di titah Gusti Allah gitu. Itu cirinya saudara. Terewel di titah Gusti Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah yudillahu, disesatkan. Ya, dikehendaki oleh Allah dia sesat. Yaj'al sadrahu, Allah akan jadikan dadanya doibikon, sempit, harajan, sesak. Aing mah sungguh mah tiris soal. Kalau mau menunggu hadir di majelis ilmu jangan tunduk, jangan capek, pokoknya mau berat, apa yang diperintahkan oleh Allah itu, apa yang diajarkan Rasulullah itu terasa menyesakkan, terasa menyulitkan, terasa berat melaksanakannya. Makanya seringkali di Rasul memberikan contoh. Kalau kita melaksanakan sholat isya terasa berat, nah kita sudah ketempelan penyakit munafik. Ya, kalau kayak sholat isya terjatuh dan pengennya boleh lah. Eta apa namanya? Atmosfer munafik sudah berada di sekeliling kita. Eta pisan. Jadi ya apa namanya saudarahu doyikon harja. Jadi sesak. Sampai Allah ngasih ilustrasi seperti ini. Orang yang berat dalam menjalankan ajaran Islam itu sampai Allah ngasih tahu kaan nama itu apa namanya tasbih ya, perumpamaan kaan nama ya so'adu bisa, seperti halnya orang yang punya penyakit mengeng, begitu, punya penyakit asma, punya penyakit engap, begitu, disuruh naik ke tangga ke langit. Alah, tombol naik tangga ke langit, belum pakai ribu. Nah, seperti itulah sesaknya orang diperintah menjalankan ajaran. Jadi orang lamun geus kada haroyan nah ya, terus datang penyakit itu. Ya, namun kita gesit, disiplin begitu, senang, rindu untuk berbuat kebaikan, ini cirinya kita ini berada dalam hidayah. Kalau sudah tahu lah insya Allah hidayah. Setan ini banyak akalnya untuk menjerumuskan orang ini, ya. Sehingga yang sudah punya semangat, apa yang dihancurkannya keikhlasannya. Setan bermain di sana, ya. Karena setan memang tidak pernah ridho apa Allah ini sukses ibadahnya, berusaha untuk digelincirkan, dihancurkan, diporak-porandakan. Itu bahasa setan. Karena setan tidak pernah tidur, tidak pernah makan, minum, terus berusaha. Jadi 24 jam setan ini selalu berpikir bagaimana manusia bisa diselewengkan, manusia bisa dijerumuskan. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut datang. Itu finisnya. Usaha setan. Kan orang tempat pikiran ke setan kan. Setan mau nggak poin pikiran orang. Ya. Jadi Allah kasih tahu itu, ya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun.
seperti inilah Allah menimpakan siksa dan menimpakan ujian, menimpakan adab kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan untuk percaya. Ya, ini di di Quran surah Al-An'am. Sekali lagi, ketika Allah dan Rasulnya menggunakan kata ja'ala, itu artinya ada 90-75% itu diusahakan oleh kita kalau ja'ala. Tapi kalau khalaqa itu 100% hak prerogatif Allah. Jadi ja'ala artinya menjadikan, membuat, menciptakan. Khalaqa juga artinya membuat, menciptakan. Atau juga sama artinya membuat, menciptakan. Tetapi beda setting teologinya. Beda setting teologinya. Walaupun sama-sama menciptakan, hanya beda muatannya, bobot nilainya beda. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada istilah muradif dan mustarak. Muradif maknanya kata-katanya sama, berbeda-beda. Kata-katanya, kalimatnya, katanya berbeda-beda. Ja'ala, khalaqa, atau itu artinya menciptakan. Yang kedua mustarak, satu kata tapi memiliki makna yang banyak. Nah, ketika patoro, ja'ala, khalaqa itu digunakan oleh Al-Quran dalam hadis, maknanya beda. Kalau khalaqa itu Allah menciptakan sesuatu, tidak bisa diintervensi oleh siapa. Allah menciptakan dengan menggunakan khalaqa, penciptaannya tidak bisa diintervensi oleh siapa. Sehingga Allah disebut Al-Khaliq. Isim fa'ilnya Al-Khaliq, pencipta. Nah, ketika kita membaca Quran surah Ar-Rum ayat 20, surah ke-30 ayat ke-20 yang sering dibaca pernikahan. dalam pernikahan itu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Satu. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Ini ada dua kata dalam satu ayat menggunakan kalimat menciptakan. Yang pertama khalaqa, yang kedua ja'ala. Ini karena beda muatan teologis. Jadi begini. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah ayatnya al-khalaqalakum, Allah menciptakan kalian, menciptakan kita. Nah, ketika Allah menciptakan kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tidak diintervensi oleh siapapun. Min anfusikum, dari sekalian wa azwajan, dan pasangan hidup kita. Jadi pasangan hidup kita sudah diciptakan sejak kita diciptakan. Jadi pasangan hidup kita, jodoh kita itu sudah dipasangkan oleh Allah sejak awal, sejak penciptaan. Jadi jodoh kita itu hak prerogatif Allah. Ya, itu Allah. Jadi pasangan hidup itu, laki-laki perempuan itu azwaj, pasangan hidup kita. Dan itu kapan diciptakannya? Sejak kita diciptakan. Jadi jodoh kita itu betul orang mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Ini ayatnya. Jodoh di tangan Tuhan. Jadi kita diciptakan oleh Allah sejak di zaman ajal. Pasangan hidup. Karena itu yang menjodohkan adalah
Allah, maka kita harus menjaga amanah itu. Nah, setelah itu baru Allah kasih tahu kepada kita, wa ja'ala bainakum mawaddatan. Setelah kamu berpasangan, kamu dijodohkan, kamu berumah tangga, untuk menciptakan mawaddah warahmah itu usaha kalian. Kamu harus berusaha menciptakan itu. Jadi mawaddah warahmah itu dibikin dulu oleh Allah, tapi diserahkan kepada kita karena setiap kita memiliki ukuran yang berbeda, punya kapasitas yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya adat istiadat yang berbeda, punya standarisasi yang berbeda. Maka menggunakan kata ja'ala. Ja'ala itu 70% diserahkan kepada kita karena kita diberikan perangkat lengkap oleh Allah, akal, ilmu, agama. Itu perangkatnya. Silakan kau gunakan. Sakinah menurut standar apa? Mawaddah, setiap orang memiliki budaya yang berbeda. Itu diserahkan. Gitu. Ya. Itu bedanya ja'ala sama khalaqa. Nah, ketika kita membaca hadis wa ja'ala fihi yakin, Allah menjadikan di dalam hatinya keyakinan yang teguh, tangguh, tegar, istiqomah dalam membela kebenaran. Nah, itu caranya, cara menegakkannya, cara membelanya, cara mengkomunikasikannya, cara menjelaskannya. Setiap kita diberikan kewenangan untuk melakukannya. Mungkin bisa berbeda-beda. Ya. Maka menggunakan kata ja'ala. Jadi kalau kata ja'ala dalam Al-Quran itu aplikasi teorinya diserahkan kepada kita. Jadi teorinya Allah yang membuat, middle dan aplikasi teorinya diserahkan kepada kita. Tapi kalau khalaqa A sampai Z-nya hak prerogatif. Oh, Ustaz, tadi kan 78% ja'ala itu. Apakah kita bisa mencapai sampai 100%? Oh, bisa, bergantung kan gini, umur kita juga ditentukan oleh Allah. Nah, itu kan. Kita karena belum sampai 100% gitu. Ya. Jadi ada yang mengusahakan menjaga makanan minumannya, menjaga tidurnya, makanannya, istirahatnya. Ini dijaga, umurnya panjang. Umur kita sudah ditentukan oleh Allah. 150 tahun. Seperti kita beli kendaraan lah. Kalau makinnya sahabatnya, tadi servis, ya 5 tahun oke, 3 tahun dia gas. Seperti itu. Maka Allah menggunakan pakai ilmu dari progresif gitu Pak. Jadi termasuk sakinah mawaddah warahmah kita yang mengurusnya, diserahkan kepada kita. Ini caranya, ini metodenya, ini contohnya, ada Rasulullah bagaimana kamu mensikapinya. Ini dikasih bahan makanan sama, dikasih kangkung, semua dikasih kangkung nih. Nah, kan ja'ala itu ja'ala itu. Kalau kangkungnya sudah diciptakan oleh Allah, gue turun protes sama. Kemudian bagaimana kangkung ini bisa dinikmati? Ya bergantung kita. Yang tidak bisa disimpan kumpul trial ke beres. Dulu angan. Kalau gue tangan. Ini cakang ini di oseng, yang ini di ini, yang ini di ini. Nah itu ja'ala itu. Ja'ala ya. Itu ja'ala. Jadi itu diserahkan kepada. Gitu Pak. Nah, bagaimana kita ini supaya punya keyakinan? Ya itu. Supaya kita mampu memiliki keyakinan dalam membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Pertama adalah lingkungan. Pertama bisa lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, lingkungan pergaulan. Punya pengaruh besar. Bahkan hampir 75% kita dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti ini, ya, ini Pak Dokter Nuklir ini, ya. Ini minuman ini dibuat dari pabrik yang sama, bahan yang sama, diangkut yang sama, tapi tempatnya bisa berbeda-beda. Ya.
Kalau ini dijual, disimpan di pinggir jalan, dagang biasa, mungkin harganya 10.000, 5.000, 10.000. Kalau ini masuk ke hotel bintang 5, itu lain lagi harganya. Kan begitu, ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Betul. Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar ilmu sosiologi itu sebelum Karl Marx, sebelum Auguste Comte, sebelum yang lainnya itu pada abad ke-16, jauh sebelum itu Ibnu Khaldun sudah menulis dalam pengantar kitabnya Al-Muqaddimah, sehingga diakui sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Ternyata 75% sampai 90% manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, bahasa nabinya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi ila abawah, kita ila abawah itu lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan. Di mana kan hendaknya kalau anak bahaya juga Bapak. itu lingkungan. Gitu Pak. Jadi ja'ala itu diserahkan kepada kita. Jadi bagaimana kita supaya punya keyakinan teguh? Namun gauna yang seperti ini ribuan. Namun adanya di majelis ilmu, adanya di lingkungan akademik, lingkungan masyarakat terdidik, itu berbeda berpikirnya, punya pengaruh besar. Ini harus diperhatikan, ya. Kemudian yang kedua soal keyakinan itu kita lihat di Quran surah Al-Anfal 8. surah ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin profesional. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya. Emang ada gitu mukmin yang tidak sebenarnya? Ada. Makanya ada al-mukminun, itu mukmin yang sebenarnya. Atau orang yang baru beriman, maka menggunakan kata amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba al-fadlu dan seterusnya. Itu pakai amanu, artinya berimani, telah beriman. Berapa kadar imannya? Ya bergantung. Ayo 1%, 10%, 50%, 75%, 90%, mungkin ada 100%. Bahkan ada yang fluktuatif, naik turun, bisa ketemu elit, bisa ketemu elit. Itu namanya aman. Ya. Ayat 2. Itu aman. Maka di Al-Quran mudah-mudahan saya belum menemukan. Kalau yang nanti tunjukkan kalau ayatnya sudah menemukan. Mungkin saya belum mendeteksi. Al-Quran belum saya menemukan kalimat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina ya ayyuhal mu'minun. Ya. Jadi orang-orang al-mu'minun itu mukmin profesional, tidak usah dipanggil lagi karena sudah include di dalam hatinya. Yang dipanggil itu orang yang baru beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau al-mu'minun itu selalu progresif, Pak. Qad aflahal mu'minun. Selalu bahagia yang mukmin itu karena sudah terintegrasi. Seluruh perintah Allah sudah terkoneksi dalam dirinya. Tidak usah diingatkan lagi karena mereka sudah berada di wilayah di zona aman. Itu al-mu'minun, ya. Jadi itu isim fa'il, ya. Isim fa'il. Jadi sudah menjadi pelaku orangnya. Maka terjemahnya ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya. Kalau yang tidak sebenarnya apa? Munafik. Yang tidak sebenarnya fasik. Yang tidak sebenarnya jindik. Gitu. Nah ini mukmin yang tidak sebenarnya. Ya. Jadi kalau mukmin muslim ma'asi, mukmin muslim yang berdosa, itu mukmin yang tidak sebenarnya. Jadi ada mukmin yang sebenarnya, ada mukmin yang tidak sebenarnya. Innamal mu'minuna,
sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah alladzina idza dzukirallahu, orang-orang yang apabila dzukira, didikirkan, diingatkan, begitu. Ya. Atau dalam bahasa lain dzikir itu berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Itu dzikir. Sebab dzikir itu makna dasarnya tegak lurus. Ya. Ini entah kebetulan atau mungkin ini hanya anekdot saja, tapi kurang pas ya. Tapi mirip, maknanya mirip. Gini, dzikir itu artinya tegak lurus. Maka alat kelamin laki-laki disebut daka. Daka, karena suka tegak lurus, katanya begitu. Sehingga jangan sampai ada orang ahli dzikir tapi kemudian menyeleweng jadi ahli daka. Ya, jangan sampai kita ini terjerumus menjadi ahli daka. Ya. Wajilat qulubuhum. Jadi wajilat itu ngaco elak. Jadi betapa rindunya kepada Sang Pencipta. Jadi seperti itulah. Kalau Al-Quran belum menggetarkan kita, kita seringkali kalah dengan lagu-lagu kenangan. Teman kenangan seringkali menggetarkan kita karena kita ingat masa-masa lucu kita. Al-Quran dan ayat-ayat Allah semestinya melebihi itu. Maka ketika para sahabat mendengar wahyu ini dari Rasul, para sahabat sampai tercengang, ya Rasulullah, kalau standar keimanan kami menggunakan arkanul iman seperti yang disampaikan oleh Jibril ketika datang kepada kita, dan hadis yang panjang itu, kami dapat dipastikan kami orang beriman. Kalau standarnya arkanul iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, kami pasti ada dalam klaster orang-orang yang beriman. Ketika turun ayat ini, ya Rasulullah, rasa-rasanya enggak, asa jauh misalnya. Kalau pakai standar ayat ini, kayaknya agak berat saya jadi orang mukmin ini. Kayaknya asapnya mau halut ini. Karena yang mendengar ayat-ayat Allah, ya baik dibacakan maupun di alam jagat raya ini yang kaumnya, apalagi sekarang ini destinasi wisata didesain sedemikian rupa, alam yang dieksplor sedemikian rupa untuk menciptakan keindahan. Yang kami kagumi alamnya saja, bukan penciptanya, bukan Allah. Allah tak masuk dalam pernikahan. Yang lebih parah lagi, kami juga mengagumi betapa hebatnya arsiteknya ini. Padahal arsitek Allah, Allah tak masuk dari kami. Kalau ini standarnya, rasa-rasanya aku belum beriman. Kalau menggunakan ayat ini, kalau standar ayat ini ya Rasulullah sebagai standar keimanan kami, berat rasanya kami jadi orang yang beriman. Kalau akan beriman, insya Allah preman pun beriman lah ya. Kita kelihatannya sedikit saja bedanya kita ini dengan para preman, orang-orang yang lalai kalau hanya menggunakan arkanul iman. Tapi kalau ayat ini rasa-rasanya ke kelas sahabat jauh dari ini bahasanya waja'ala fihi yakin wasidqa. Allah jadikan di dalam hatinya keyakinan yang teguh, pengkuh, pacak, tegar ide dalam membela kebenaran, mengkomunikasikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran, apapun resikonya.
Ini orang yang Ustaz ada kompromi dalam